Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin wal mukarramat, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Hidayah Rawadenok sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Boarding School, Kiai Haji Arif Rahman Hakim. Yang kami hormati kepada pengurus yang hadir dan yang kami muliakan kepada Bapak Ibu Wali Santri dari kelas 4 sampai kelas 6. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita bisa bermuajahah, bisa silaturahim, kita bisa tatap muka meskipun lewat Zoom. Semoga tidak mengurangi hikmah dan esensi kita di dalam silaturahim. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya nanti di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Langsung saja sebelum kita mulai silaturahim dengan pengasuh pondok pesantren, marilah kita buka dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita doakan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, sekaligus yang baru saja, yaitu kakek dari istri saya, Haji Qasim bin Haji Sohib, yang hari Ahad kemarin berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan juga kepada para ulama secara khusus yang telah meninggalkan kita, lalu kepada keluarga kita semua. Semoga Allah ampuni semuanya, Allah terima amal ibadahnya. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya Rabb. Alhamdulillah, terima kasih atas kiriman Fatihahnya. Semoga Allah mengijabah kita semua. Sebelum nanti Kiai memaparkan, saya selaku Direktur Al-Hidayah Boarding School mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Untuk sekedar informasi bahwasanya acara pertemuan sudah berlangsung 2 hari, yaitu hari kemarin dan hari ini. Hari kemarin itu untuk yang jenjang sanawiyah, untuk yang sekarang itu jenjang aliyah. Kenapa kita adakan Zoom meeting? Mengingat karena kondisi pandemik yang masih melanda negeri kita secara khusus, sehingga Kiai menginstruksikan kepada kami untuk menyelenggarakan Zoom meeting dalam rangka silaturahim dan sosialisasi kepada wali santri perihal sistem baru yang ada di yayasan. Sebelum nanti kita arahkan ke Kiai, yang perlu kami sampaikan bahwasanya kami selaku pengurus pondok pesantren memohon maaf apabila dalam kondisi pandemik kita belum bisa mengadakan penjengukan secara tatap muka. Dikarenakan kondisi
kekhawatiran baik dari sisi Bapak Ibu maupun dari sisi kami maupun juga dari sisi santri yang nanti takut ada penularan. Oleh karena itu, kami dari pihak pondok meniadakan yang namanya penjengukan. Tetapi kami mencoba untuk bisa bagaimana Bapak Ibu tetap berkomunikasi dengan anaknya di pondok pesantren. Sehingga kami membuka wartel, yaitu telepon, bisa video call maupun telepon biasa. Nanti itu bisa menghubungi riayah atau pengasuhan asrama di masing-masing. Kalau yang laki-laki itu ke Ustadz Hasan, kalau yang perempuan ke Ustazah Rizka. Meskipun memang harus kami akui, kami batasi secara waktu karena memang jumlah santri yang banyak, dalam artian kalau kita tidak batasi maka akan porsinya akan tidak adil lah begitu. Jadi kita batasi, tetapi insya Allah kita buka hampir setiap hari. Tinggal nanti Bapak Ibu komunikasikan saja kepada pengurus asramanya perihal anaknya di asrama. Jadi nanti bisa langsung komunikasi. Lalu yang kedua, kami juga memohon kepada Bapak Ibu bahwasanya sudah berjalan hampir 2 tahun, bahwasanya kami menginstruksikan kepada seluruh wali santri untuk tidak memberikan uang asli kepada anak Bapak Ibu. Tetapi bisa dititipkan kepada bagian tabungan santri. Bisa menghubungi Ibu Dede sebagai kepala keuangan. Kenapa demikian? Karena banyak dari santri yang menggunakan uang asli bukan pada tempatnya. Untuk mencegah hal demikian, jika kita menggunakan uang palsu sebagai transaksi yang ada di pondok pesantren. Kita juga di pondok pesantren ada toko yang kita kenal dengan HP Smart yang kami maksimalkan untuk memenuhi kebutuhan santri baik secara kegiatan maupun secara kebutuhan yang sifatnya ala tulis menulis. Meskipun memang belum lengkap. Jadi kami minta kepada Bapak Ibu untuk tidak memberikan uang asli karena untuk mencegah hal-hal yang tidak dan kami memohon maaf apabila di dalam perjalanannya ditemukan uang asli yang ada di santri, mohon keridoannya untuk kami sita sebagai amal untuk pembangunan, karena kita juga sedang membangun yang namanya aula serbaguna yang insya Allah akan kita namai dengan Aula Habib Muhammad bin Yahya. Uangnya insya Allah akan diarahkan ke situ. Jadi kami meminta ridhonya dan ikhlasnya apabila ada putra-putri Bapak Ibu yang membawa uang asli, kami sita untuk pembangunan. Gitu. Makanya kami mengharapkan kepada Bapak Ibu untuk tidak memberikan uang asli. Itu pesan kami yang kedua. Lalu yang ketiga, kami juga memohon kepada Bapak Ibu, meskipun tidak ada penjengukan, kami tetap membuka titipan. Titipannya itu kami buka di hari Ahad. Kenapa hanya di hari Ahad, Ustadz? Supaya bisa fokus, karena kalau hari Senin dan hari Sabtu, pengurusnya itu sebagian besar sedang mengajar dan yang lain hal. Sehingga ketika hari Ahad itu kita bisa fokus. Fokus di apa? Fokus di bagian penyeleksian barang. Karena apa Bapak Ibu? Karena barang yang masuk ke pondok, kami berharap
jajanan atau kebutuhan santri yang sifatnya mendukung seperti obat-obatan yang dibutuhkan apabila santri punya penyakit, riwayat penyakit, atau madu, suplemen, atau alat tulis yang memang dibutuhkan, lalu juga jajanan-jajanan ringan, itu kami persilahkan. Tetapi yang sifatnya seperti Indomie, pop mie, es, itu kami larang. Nanti insya Allah setelah meeting Zoom ini kami akan informasikan melalui wali kelas perihal apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dibawa ke pondok pesantren. Lalu kenapa Ustadz kalau ada pertanyaan, kenapa perlu waktu, kenapa tidak semuanya sekalian, kenapa harus dibatasi? Yang perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya tempat tinggal santri atau wali santri itu beragam. Ada yang rumahnya di sekitar Rawadenok, ada yang rumahnya di Depok, ada yang di Jakarta, bahkan ada yang Bekasi dan sebagainya. Bahkan ada juga yang di luar Jawa. Sehingga kami membuat peraturan seperti ini dilandaskan karena fakta di lapangan ketika yang rumahnya dekat itu hampir setiap sore dibawain makanan. Sehingga ada anak yang karena mengingat kondisi rumah ibunya atau rumah orang tuanya jauh, itu jarang dibawakan makanan. Karena jarang, mengingat tempat juga, akhirnya ada kecemburuan sosial, lalu mentalnya tertekan gitu karena iri gitu. Karena mungkin juga masih kelas awal, sehingga kita buat rumusan dengan pengurus asrama secara khusus bagaimana supaya penitipan barang ini bisa dijadwal. Sehingga ada kesetaraan meskipun yang rumahnya dekat, tidak bisa setiap hari. Dan yang rumahnya jauh juga bisa terkontrol. Bisa terkontrol, kecuali sifatnya urgent, penyakit, misalnya obat, atau hal-hal yang urgent itu bisa dititipkan di luar jadwal, tetapi harus konfirmasi dengan pengurus. Jadi pada hakikatnya kita fleksibel. Apabila sifatnya urgent, mendesak, maka diperbolehkan tetapi atas izin pengurus asrama. Itu dari saya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Untuk kegiatan kelas 6, sebenarnya Ustaz Sahru yang menyampaikan, cuman sudah Ustaz Sahru Wardi juga sudah ada, alhamdulillah. Nanti karena ada sebagian wali kelas atau wali santri itu kelas 6, mungkin nanti Ustaz Sahru bisa menyampaikan mengenai kegiatan kelas 6, kegiatan akhir kelas 6. Mungkin itu saja dari kami selaku Direktur Al-Hidayah Boarding School. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz Sahru. Ustaz Sahru Wardi bisa menjelaskan kegiatan kelas 6. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Sama-sama menghormati pengasuh sekaligus pimpinan Yayasan Al-Hidayah, Mukarram Ustadz Kiai Al-Had Arif Rahman Hakim MA. Sama-sama kita hormati pula Ustadz Ahmad Fahmi Hilmi selaku Direktur HBS, Bapak Ibu sekalian, segenap wali santri yang kami hormati. Pertama kalinya saya selaku penanggung jawab kegiatan kelas akhir, khususnya kelas 6, bahwa insya Allah untuk
bulan minggu depan kita sudah mulai untuk pengayaan atau pendalaman materi untuk pelajaran-pelajaran reguler, di antaranya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kemudian pelajaran peminatan seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Insya Allah akan kita mulai minggu depan. Kemudian awal April insya Allah akan kita mulai ujian praktek semua pelajaran, 10 pelajaran. Kemudian insya Allah semua kegiatan kelas 6 termasuk nanti ada amaliyah tadris atau ujian praktikum mengajar itu berada di sekitar akhir Februari. Itu beberapa rangkaian, nanti surat edarannya akan kami edarkan melalui wali kelas terkait tentang jadwal kegiatan dan pembiayaan, karena kelas akhir ini banyak kegiatan yang kayaknya mustahil kalau kegiatan tidak ada pembiayaan. Jadi hanya gambaran saja, dan untuk kegiatan kelas akhir kurang lebih pembiayaannya sekitar 2 juta lah, 2 juta sekian, karena secara rinci kami masih dalam reka-reka untuk kegiatan kelas akhir, termasuk nanti widisiuman di akhir tahun nanti. Adapun ada beberapa kegiatan kelas 6, kelas akhir seperti PPM, program pengabdian masyarakat, itu kami untuk tahun ini kami tiadakan terlebih dahulu karena mengingat kondisi belum memungkinkan. Tapi itu kegiatan yang lain, kegiatan ujian madrasah insya Allah akan berjalan. Insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada gangguan, kalau nggak ada hambatan, mulai bulan Maret kita sudah mulai. Adapun pengayaan ada 7 materi ilmu seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kemudian ilmu pelajaran peminatan seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Insya Allah akan kita mulai Senin depan, tanggal 1 Februari. Adapun nanti ada tryout, ada ujian akhir madrasah, sekitar tryout mungkin sekitar Maret, setelah ujian praktek. Kemudian bulan Mei, bulan puasa atau nanti setelah Lebaran kita mulai dengan ujian akhir madrasah. Itu saja itu yang saya sampaikan. Mohon doanya kepada wali santri khususnya kelas 6. Dan doakan anak-anak kita semua mudah-mudahan dalam sehat walafiat, dalam dapat mengikuti semua program-program pesantren kelas akhir maupun program-program yang ada di Aliyah. Memang mengingat kegiatan kelas akhir ini sangat padat, kurang lebih ada 4 bulan, kita mulai bulan Maret, insya Allah kita mulai. Kadar itu kami mohon dukungannya dan doanya kepada segenap Bapak Ibu, khususnya wali santri kelas 6, mudah-mudahan anak kita dalam keadaan sehat walafiat, dapat mengikuti beberapa kegiatan dengan baik dan tentunya dengan rasa tanggung jawab mereka semua. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya nanti surat ini, edaran dan sebagainya akan kami sampaikan lewat surat, yaitu melalui para wali kelas. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Seluruh wali santri HBS, Pondok Pesantren Al-Hidayah yang kami hormati, Direktur HBS, Ustadz Fahmi Hilmi LC, Ustadz Syahruwardi, dan para asatiz yang mengikuti program Zoom meeting yang kedua untuk unit HBS setelah kemarin melakukan Zoom meeting
untuk tingkat sanawiyah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, hari ini meskipun melalui Zoom meeting kita bisa bersilaturahim dan kami bisa menyampaikan sosialisasi sehubungan dengan masa pandemik, kegiatan belajar mengajar yang tadi sudah disampaikan. Dan sekali lagi terima kasih seluruhnya kepada wali santri yang mengikuti program Zoom meeting dalam program sosialisasi dan silaturahim dengan wali santri HBS dalam masa pandemi COVID-19. Saya sebagai pengasuh pesantren dan juga selaku Ketua Yayasan Al-Hidayah di dalam hal ini ingin menyampaikan beberapa hal kebijakan terutama berkaitan dengan kebijakan manajemen keuangan atau finance system yang terkait pula dengan pondok pesantren. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami ingin sampaikan bahwa di dalam agama anak kita itu memiliki kedudukan lebih kurang 4. Yang pertama, anak kita itu sebagai hibah. Dia given, pemberian Allah yang mesti kita syukuri, baik laki atau perempuan. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u az-zukur. Yang kedua, anak itu di dalam Al-Quran, dia adalah zinah. Dia adalah menjadi hiasan. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak itu menjadi hiasan dunia. Oleh karena itu kita bukan hanya ingin anak kita itu sekedar hiasan dunia, tapi ingin juga menjadi hiasan akhirat. Sehingga kita hiasi anak-anak kita itu dengan keimanan, ketakwaan, kemuliaan akhlak. Kemudian yang ketiga, anak di samping hibah, pemberian, anak di samping zina, anak adalah fitnah. Anak adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu adalah ujian. Oleh karena itu Allah berpesan agar kita tidak terlalaikan dengan harta, dengan anak kita dari zikrullah, dari taat kepada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kalian, kata Allah, janganlah anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah, dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, anak di samping zina, hiasan, anak di samping hibah, pemberian, anak di samping fitnah, ujian, anak adalah amanah. Tanggung jawab kita sebagai orang tua sesuai dengan pesan Allah di dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai orang tua ingin mengantarkan anak-anak kita seluruhnya menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita bersama seluruh orang tua bukan hanya dikumpulkan di dunia, tapi juga dikumpulkan nanti di akhirat dalam surga Allah. Inilah dambaan kita semua. Sehingga target kita, keinginan kita ketika kita punya anak adalah agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Itulah anak yang akan memberikan investasi bukan hanya duniawi tapi investasi ukhrawi. Dan keluarga yang beriman maka bukan hanya dikumpulkan nanti di dunia, tapi akan dikumpulkan juga di surganya Allah. Walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa kebijakan Yayasan Al-Hidayah. Saya sebagai pengasuh pesantren dan juga sebagai ketua umum yayasan ingin menyampaikan, memberikan sosialisasi terhadap kebijakan Yayasan Al-Hidayah, terutama
dari sisi finance system, yaitu sistem keuangan. Bahwa mulai semester ini, kebijakan yayasan kami lakukan inovasi, yaitu dengan melakukan satu pusat pelayanan terpadu untuk seluruh unit yang ada di Al-Hidayah, mulai dari tingkat TPQ, Rodotul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan juga HBS Pondok Pesantren. Jadi ada perubahan mekanisme ketika melakukan pembayaran manual, dipusatkan dalam satu ruang yang kami sebut dengan pusat pelayanan terpadu di samping pos security yang ada di dalam. Kemudian Bapak Ibu, di samping itu pula kami ingin meningkatkan sistem pembayaran bukan hanya melalui manual, tapi juga ke depan bahkan sudah bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan pembayaran online. Apalagi dalam masa pandemik seperti ini, belum boleh ada kunjungan orang tua karena kondisi yang menuntut untuk tidak dibolehkan melakukan kunjungan orang tua kepada anak-anaknya di pesantren Al-Hidayah, maka bisa melakukan pembayaran melalui online. Dan kami sedang membuat kerjasama dengan Bank Muamalat yang menjadi bank mitra kami untuk Yayasan Al-Hidayah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, sedang melakukan VA, yaitu Virtual Account on Process, sedang proses. Nanti ketika sudah selesai, kami akan sampaikan kepada seluruh siswa, kepada seluruh wali santri, sehingga nanti ketika melakukan pembayaran dengan VA, yaitu Virtual Account. Di samping itu Bapak Ibu, karena VA-nya ini on process, maka Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran online, yaitu ke nomor rekening Yayasan Al-Hidayah. Nanti saya sampaikan dengan slide agar lebih jelas Bapak Ibu. Pertama, basis keuangan yang kami lakukan adalah 3 basis, yaitu berbasis perbankan, yang kedua berbasis aplikasi, yang ketiga berbasis transparansi. Di antara 3 basis itu kami terapkan yaitu basis perbankan, bahwa semua keuangan itu dipusatkan pada satu bank, yaitu Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Dan kami memiliki rekening giro, yaitu nomor rekeningnya 3400003577. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kami sangat menganjurkan untuk Bapak Ibu sebagai wali santri untuk memiliki akun bank muamalat, agar nanti ketika terjadi transaksi online atau VA, ketika melakukan transaksi dengan transfer itu ada sedikit perbedaan ketika dengan bank yang berbeda. Meskipun dengan bank yang lain pun tetap bisa. Tetapi apabila Bapak Ibu memiliki bank yang sama dengan bank mitra kami, yaitu Bank Muamalat Indonesia, maka tentu saja karena sesama bank, maka casnya itu akan lebih kecil ketika melakukan transaksi secara online. Maka kami telah siapkan di Al-Hidayah itu blanko formulir pembukaan rekening. Atau Bapak Ibu bisa datang langsung ke bank-bank terdekat, bank muamalat yang ada di wilayah Bapak Ibu, di Depok ada, di Margonda, di Sawangan ada, di Fatmawati ada, atau bisa juga datang ke Al-Hidayah, kami sudah siapkan formnya, yaitu formulir pembukaan rekening. Dengan saldo minimum pertama hanya Rp25.000. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan
fasilitas yang pertama buku bank, yang kedua kartu ATM, dan yang ketiga mobile banking atau MB yang nanti bisa Bapak Ibu lakukan untuk melakukan transfer dengan HP melalui mobile banking. Dan alhamdulillah di Al Hidayah sudah lama ada ATM, auto teller machine, mesin ATM Al Hidayah 24 jam di samping pos security di dekat jalan raya itu 24 jam. Jadi bisa menggunakan ATM itu nanti untuk melaksanakan transaksi. Dan mobil branch muamalat itu yang sudah jalan yaitu hari Jumat dan insya Allah nanti hari Selasa juga akan datang ke Al Hidayah sehingga bisa melakukan pembukaan atau hal-hal yang lain berkaitan dengan Bank Muamalat Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin menyampaikan pertama kebijakan yang kami lakukan dalam sistem pembayaran secara manual yaitu di ruang pusat pelayanan terpadu. Nanti Bapak Ibu datang ke tempat itu, kemudian nanti akan diterima oleh bendahara yang ada di ruang itu, kemudian melakukan pembayaran. Nanti bendahara kami akan melakukan menginput transaksi yang terkoneksi ke server. Jadi sistem yang kami bangun adalah sistem keuangan dengan berbasis aplikasi sehingga data-data itu masuk ke server. Kemudian nanti akan menerima struk billing print out dari pembayaran yang Bapak Ibu lakukan itu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah melakukan pembayaran, yaitu mendapatkan struk billing print out yang sudah ditandatangani oleh bendahara dan juga sudah dicap stempel. Mintalah Bapak Ibu struk itu ketika melakukan pembayaran, suatu saat mungkin diperlukan ya sebagai bukti pembayaran Bapak Ibu, meskipun secara sistem data itu sudah masuk ke server, ke sistem kami yang sudah kami Kemudian Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu melakukan sistem pembayaran online, yang pertama boleh dicatat ya, banknya adalah 3400003577. Bisa dicatat Bapak Ibu, sekali lagi. Ini adalah nomor rekening untuk melakukan pembayaran online. Nanti secara sistem, pembayaran Ibu masuk ke sistem kami, dan nanti secara sistem Bapak Ibu itu terinput telah melakukan pembayaran melalui online. Bisa dicatat nomornya 3400003577 Bank Muamalat. Alamatnya adalah Al Hidayah Rawadenok Depok. Apabila dengan ATM tentu saja secara otomatis keluar nama Al Hidayah Rawadenok ya, yaitu dengan nomor rekening yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian setelah melakukan pembayaran ya, baik melalui bank atau ATM ya, atau mobile banking, nanti agar bisa melakukan konfirmasi pembayaran itu dengan mengirim struk billingnya itu. Kemana dikirim? Yaitu ke alhidayahdepok.com. Ke alhidayahdepok.com, website Al-Hidayah. Dan secara khususnya pada link http://2 billing.alhidayahdepok.com. Bisa dicatat Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ini melakukan transaksi pembayaran online. Jadi dengan nomor 3400003577, kemudian setelah itu melakukan konfirmasi melalui website
atau bisa dikonfirmasikan ke unit HBS ya atau kepada kami Yayasan Al-Hidayah. Dan nanti secara sistem apabila sudah melakukan konfirmasi ke website, nanti secara sistem itu melalui email itu pun akan mendapatkan informasi tentang pembayaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir kami ingin sampaikan bahwa Al-Hidayah dalam hal ini sedang melakukan pembangunan gedung 3 lantai. Dan alhamdulillah tahapan yang sudah kami lakukan tahap pertama yaitu pondasi dengan tentu saja struktur yang kuat karena ini pondasi untuk bangunan 3 lantai sudah selesai alhamdulillah. Dan saat ini melakukan pengerjaan pembangunan tahap 2 yang kami sudah mulai beberapa minggu yang lalu, yaitu pada pembuatan tiang-tiang untuk pembuatan aula serbaguna pada lantai pertama. Dan lantai kedua itu adalah ruang 6 ada 6 ruang, kemudian lantai ketiga ada 6 ruang. Jadi seluruhnya ada 12 ruang. Insya Allah ketika ini sudah jadi, maka akan bermanfaat sekali untuk para siswa, para santri kita, dan juga bisa bermanfaat untuk kepentingan kegiatan yang lain, kegiatan-kegiatan massal, dan juga nanti bisa dipergunakan untuk silaturahim, kunjungan saat nanti kondisi normal. Bapak Ibu bisa di aula serbaguna ini bisa bersilaturahim atau bertemu, makan misalnya, minum dengan anak-anak saat kunjungan. Sehingga pada satu tempat yaitu di gedung aula serbaguna. Dan inilah update terakhir Bapak Ibu, sudah pada pengerjaan tahap kedua, yaitu pengerjaan untuk lantai pertama, yaitu pembuatan aula atau auditorium serbaguna. Dan ini nanti gambar dari bangunan apabila sudah jadi, mohon doa Bapak Ibu, mudah-mudahan proses pembangunan gedung 3 lantai dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Bapak Ibu ingin melakukan infak donasi untuk pembangunan, kami doakan mudah-mudahan Allah berikan rahmat, Allah berikan keberkahan, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Apa yang Bapak Ibu berikan, seberapapun kami sangat apresiasi untuk kelancaran daripada pembangunan 3 lantai itu, bisa melalui transfer ke Bank Muamalat Indonesia, kode bank 147 dengan nomor rekening yang sama. Untuk pembayaran online yaitu 3400003577, yaitu atas nama Al-Hidayah Rawadenok Depok YYS. Atau bisa juga menyampaikan infak donasi secara material langsung, kami sangat apresiasi dalam bentuk fisik ya, silahkan bisa datang ke kami dan memberikan infak donasinya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah melakukan donasi. Mudah-mudahan harta kita semua, harta Bapak Ibu yang sudah dikeluarkan di jalan Allah, menjadi catatan amal jariah, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan, yaitu sosialisasi berkaitan dengan kebijakan finance system yang kami lakukan sesungguhnya untuk meningkatkan Al-Hidayah baik secara fisik maupun secara sistem untuk mengarah kepada yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu atas
waktu yang telah disiapkan berkenan untuk bergabung dalam program Zoom meeting yang kami lakukan untuk seluruh unit yang ada di Al-Hidayah. Terima kasih sekali lagi, dan sebelum diakhiri dengan doa, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Silahkan bisa ditanyakan langsung dalam program Zoom meeting ini, sosialis dan silaturahim, baik bertanya ke kami langsung atau ke Direktur HBS Ustadz Fahmi atau ke Ustadz Sahru atau yang lain secara umum berkaitan dengan pendidikan di pesantren Al-Hidayah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya sebelum kami tutup? Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung saja di unmute agar suara yang terdengar di laptop atau di HP-nya masing-masing. Silahkan. Baik, silahkan Bapak Ibu. Langsung saja suaranya dibuka sehingga bisa terdengar. Baik, silahkan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, apakah ada pertanyaan atau tidak? Mohon bertanya langsung. Oh, sudah jelas ya? Oke, baik, baik. Oke. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan. Baik, saya wali santri atas nama Muhammad Awalur Rizki, kelas 6. Baik, baik. Ini yang mau saya tanyakan. Tadi kan Ustaz Saru menyampaikan tentang pembiayaan kelas 6 ya. Itu 2 juta sekian itu udah termasuk untuk semuanya atau masih perkiraan? Ya, untuk itu masih perkiraan Ibu, tapi itu sudah mencakup semuanya. Untuk kegiatan ujian nasional sekaligus kegiatan dinia atau pondoknya ya, kegiatan pondoknya. Itu Ibu, ya. Oh gitu. Berarti yang tidak ada itu PPM ya Ustadz ya? PPM, ya, untuk yudisium bagaimana Ustadz? Untuk yudisium belum kami bicarakan lebih lanjut. Sementara kita masih berencana tetap diadakan yudisium, adapun tempat mungkin nanti lihat kondisinya saja gimana. Yang jelas kita agendakan Ibu ada yudisiuman gitu. Untuk biaya nanti insya Allah kita sekalian semuanya di anggaran yang nanti akan kami edarkan gitu. Oke Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya, terus Ibu. satu lagi Ustadz, ini untuk kan anak-anak kita itu kan di pondok itu jurusannya keagamaan ya Ustadz ya? Iya Ibu ya. Itu ini karena ini kekhawatiran saya ya sebagai orang tua gitu kan, yang ingin anaknya walaupun di pondok kan walaupun di pondok kita pengen anak ini nanti setelah keluar nggak harus masuk ke Universitas Islam juga gitu kan Ustadz ya. Iya. Ini saya ada kendala Ustadz ya, mungkin karena jurusannya kali ya Ustadz ya, karena jurusan anak-anak itu sekarang itu keagamaan, jadi untuk kendala ke daftar ke LTMPT itu nggak bisa gitu Ustadz. Apa emang dari sananya seperti itu atau bagaimana Ustadz ya? Iya Ibu, untuk Alia sekarang untuk pengisian LTMPT khususnya, program LTMPT memang masih diusahakan karena memang kemarin seluruh anak-anak kita belum bisa mendaftarkan data LTMPT dengan kendala kejurusan.
Kemarin pun sudah saya sampaikan ke pihak Aliyah untuk regulernya sedang diupayakan Ibu. Jadi memang di server pusatnya belum masih bermasalah gitu. Dan itu pun setiap hari udah di-upgrade, sudah di-update terus untuk jurusan keagamaan. Sampai sekarang pun memang belum bisa gitu. Memang belum bisa. Insya Allah nanti kami akan upayakan Ibu untuk LTMPT jurusan itu. Jurusan memang semuanya nggak bisa, nggak satu dua orang, memang seluruhnya terkendala di kejurusan itu Ibu ya. Mudah-mudahan nanti belum pada akhirnya, mudah-mudahan nanti minggu ini terus bisa terselesaikan gitu, bisa kita atasi gitu. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu wali santri, adakah pertanyaan lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali santri atau orang tua dari Najwan. Oh iya, baik. Saya mungkin nanya ke Ustaz, mungkin ke Ustaz Syahrul atau Ustaz Fahmi, kurang tahu juga kemana aja. Jadi mengenai kegiatan kelas 6 Ustaz, kan mengenai biaya. Jadi biaya kan udah tadi disebutin sekitar 2 jutaan. Iya. Jadi kalau misalnya bisa kita cicil, mungkin nggak bisa sekaligus bayar, harus bisa dicicil. Kapan mulai bisa dicicil? Ke Ustadz siapa dicicilnya? Iya. Sekian. Langsung saja saya jawab. Insya Allah makanya itu kendala kami sebenarnya untuk anggaran. Sebenarnya bulan Oktober harus sudah kita edarkan karena memang satu dan lain hal kondisi seperti ini. Untuk edaran mudah-mudahan minggu-minggu ini sudah kami sebarkan ke wali santri dan bisa dicicil secara langsung ke bagian TU-nya Ibu ya, bagian keuangan. Itu ya bisa dicicil dari sekarang Ibu. Bulan depan lah, bulan Februari bisa mulai cicilannya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar gitu. Jadi bayarnya ke TU aja Ibu langsung ya. Ya itu ya, Ibu Najwa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, adakah yang masih bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang nomor Bank Jabar Syariah itu udah nggak bisa digunain Ustaz? Buat transfer bayar? Baik. Hah? Iya, mulai semester ini, jadi banknya kita alihkan menjadi satu bank. Yang Bank Muamalat yaitu Bank Muamalat Indonesia, betul. Bisa pakai Bank Jabar itu ya? Berarti sudah beralih ke bank yang baru kerjasama, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Ya. Dengan nomor yang tadi 340004 kali 3577 atas nama Yayasan Al-Hidayah Rawadenok. Depok. Baik. Ya. Oke, makasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sudah jelas barangkali sosialisasi pada hari ini dan silaturahim. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Nanti ini juga hasilnya record rekamannya akan kami share sebagai mengingatkan kembali dan juga untuk wali santri yang mungkin hari ini belum bergabung sehingga nanti mereka bisa mengetahui sosialisasi kebijakan baru yang kami berlakukan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruhnya yang telah mengikuti program ini, program sosialisasi silaturahim dengan wali santri HBS dalam masa pandemi COVID-19. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan kita semua untuk anak-anak kita, terjaga dari segala musibah, termasuk dihindarkan dari COVID-19. Allah sehatkan badan kita semua, keluarga kita semua. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan seluruh orang tua.
Allah mudahkan urusan anak-anak kita di dalam belajar, dicerdaskan hati dan otaknya. Mudah-mudahan kelak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Seluruh orang tua kita, guru kita khususnya yang telah berpulang ke rahmatullah, yang telah merintis Al-Hidayah, seluruhnya Allah yang lebih tahu. Mudah-mudahan di alam kuburnya Allah berikan rahmah, Allah berikan maghfirah. Mari kita akhiri dengan doa ala hadiniyah wa ala kulli salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga mohon doa mudah-mudahan dimudahkan pembangunan Al-Hidayah yang tengah berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umura ma'hadina, Allahumma yassir umura mu'assasatina al-hidayah ma damatis samawati wal ard. Allahumma yassir umurana fit ta'lim, Allahumma yassir umurana fit tarbiyah, Allahumma yassir umurana fil bina, Allahumma yassir kulla asir, fataysirul asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir, hajatuna ilaika katsir. Allahumma bihurmati wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukhrusna bi ainika allati la tanam wa knufna bi kanafika allati la yuram warhamna wa la tuhlikna wa anta rajauna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh wali santri Pondok Pesantren Al-Hidayah, Al-Hidayah Boarding School, Direktur HBS dan seluruh Dewan Guru yang mengikuti program ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin dan insya Allah kita akan ketemu dalam waktu dan kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah angkat musibah corona ini dari Indonesia dan dari seluruh dunia sehingga kita insya Allah melakukan pertemuan secara normal. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Kami pamit undur diri dan kami close program ini. Sama-sama kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mohon pamit semuanya ya. Kami close. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.